kasus KM50 yang terjadi di Tol Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020 masih menyisakan rasa sakit hati kepada para pendukung atau saudara-saudara dari Front Pembela Islam. Habib Rizik marah besar dan menyatakan perang bagi para penembak dan beringas yang melakukan pembantaian di KM50. Hingga saat ini kejelasannya sangat tidak jelas. Pada saat itu memang ditetapkan tersangka, ada 3 tersangka, dan manipulasi dari pernyataan atau cerita atau kronologi yang disampaikan dari beberapa aparat. Di antaranya ada 3 polisi, yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yusmin Ohorela. Tapi tidak menutup kemungkinan di balik kasus ini ada orang-orang besar, bahwasanya kasus KM50 ini sudah mengintai Habib Rizik pada saat mau melakukan perjalanan untuk mengisi kajian. Disitulah Habib Rizik, alhamdulillah Allah selamatkan, namun 6 syuhada dari Front Pembela Islam meninggal dengan sangat ironis. Mari kita saksikan pernyataan keras atau sikap keras Habib Rizik Syihab kepada para pelaku pembantaian di KM50 Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Para berseragam biadab, mencuri, menyiksa, membunuh, kemarin mereka bisa melakukan sedemikian rupa terhadap 16 KPI. Besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam. Mana saya bisa terhadap saudara-saudara Anda. Bahkan di situ Habib Rizik sempat mengatakan sikat habisi, tidak segan-segan, karena memang orang-orang 6 syuhada ini orang-orang yang terjaga, insya Allah. Orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan, orang-orang yang ingin melindungi habaib dan ulama. Apa salahnya mereka menjadi penjaga agama Allah? Kita juga mengingat kasus di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter sepak bola Aremania. Yang bikin tertawa adalah yang ditetapkan tersangka adalah angin. Siapa yang menembakkan gas air mata ke arah stadion, ke arah tribun, tetapi angin yang menjadi tersangka. Hukum di Indonesia ini sangat konyol. Demokrasi memang saling melindungi untuk para penjahat. Mari kita lanjutkan video yang berikut ini. Terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri sudah. Dan para pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa bunuh orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu saudara, sekali lagi saya katakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50 sudah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa itu semua terjadi, saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita
sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, membuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan saudara, di framing. Semua media memberitakan saudara. Ada target bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa kok Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti saudara, begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Saya mengatakan saja dalam KM 50 adalah si brengsek. Dalam KM 50 adalah si. Jangan kita diam. Ada saat sudah. Nanti satu saat akan keseret di jalan. Ada masalah dengan lagi. Jangan dibayar dengan nyawa. Dibayar dengan darah. Kemudian kita biarkan ada oknum-oknum aparat seragam biadab mencuri, menyiksa, membunuh. Lalu kemana mereka bisa melakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI? Besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri saudara. Dan para pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa bunuh orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu saudara, sekali lagi saya katakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM 50 saudara. Siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM 50 saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Walaupun mereka ditugaskan saudara, sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah. Nah, jejak mereka tidak akan pernah hilang saudara. Saya katakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM 50. Sekarang saya akan bertanggung jawab saudara. Saudara, jangan selama ini kita diam, dan kita sabarin saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan saudara. Bisa. Ini semua umat Islam kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM 50, siap tidak? Siap tidak? Ini berkali-kali saya tantang. Para pembantai KM 50, termasuk jenderal bintang yang ada di sana saudara. Kalau kalian berani, kalau kalian berani, jangan memerangi dengan kita. Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Jangan berbuat mencot. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol saudara. Yang mereka incar memang mereka membunuh saya. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MBZ, jalan tol sebelah atas saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan saudara. Bayang kuruna, bayang kurullah, wallahu khairul. Mereka ingin berbuat bakar saudara. Allah saudara maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar saudara. Tapi memang di sebab itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menjaga kami, dan kami bersama laskar yang lain yang berhasil diselamatkan di satu tempat saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegah di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu saudara menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat saudara. Jadi setelah beberapa
satu mobil askar juga berhasil selamat yang di belakang, satu lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak tapi ditembaki. Saudara, akhirnya laskar meninggal dunia. Sakit saudara, itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur. Saudara, saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan askar untuk menyerbu ke sana. Tidak terima jenazah harus dikembalikan. Begitu jenazah dikembalikan, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta bukannya mengabadikan semua. Lihat, ternyata apa terjadi saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah setara. Pertama yang setara duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola mata musuh. Sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup. Karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50, mereka datang ke tempat ini, mereka datang kepada kita memberikan kesaksian. 6 yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup. Termasuk yang sekarang masih hidup sudah. Dan berdasarkan kesaksian mereka, 6 yang dibawa pergi. Sudah sekitar jam 1 pagi, mereka semua dibawa pergi entah kemana. Esoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung. Termasuk 2 yang sekarang yang sudah luka, yang sudah diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya sudah. Dengan 1 peluru lagi di paru mereka sudah. Semua 6 ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru. Nggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar sudah. Artinya pada luka bakar ditembak jarak dekat. Orang kalau tembak jarak jauh tidak ada luka bakar sudah. Tapi kalau tembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya meninggalkan luka bakar serius. Nggak bisa, mereka nggak bisa melakukan tidak kebiadaban sudah. Maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan kali ini saya umumkan sekali lagi sudah, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50, kejar, hajar, habisi. Saya akan membawa sekarang saya mau bayangkan ke saya, ini semua terjadi saudara biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Ini kerjaan si brengsek tidak? Brengsek tidak? Kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Sampai hubungan dengan brengsek, tiada hari tanpa dusta. Di sini Habib Rizik juga menyatakan perang terbuka untuk para pembantai KM 50. Harus benar-benar memaksimalkan dalam membela saudara-saudara kita muslim. Ya teman-teman sekalian, memang bahwasannya di masa era Presiden Jokowi ini
penistaan agama itu sangat merajalela dengan mengklarifikasi permasalahan kelar. Pembunuhan juga merajalela, saling melindungi, saling menutupi. Contoh besar Ferdy Sambo yang dengan mudah ingin menghilangkan barang-barang bukti, menghilangkan CCTV, sudah memberikan atau strategi ya, skenario bagaimana Brigadir Joshua disuruh menjemput istrinya untuk dibawa ke rumah satunya, dan di situ ditaruhlah sniper atau penembak jitu yang secara tembakan berapa kali sudah bisa melumpuhkan. Tetapi hingga saat ini hukuman yang diberikan kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawinata, dan Kuat Ma'ruf tidak sebanding. Hukuman vonis-vonis yang diberikan hukuman mati bisa turun, bisa diberikan remisi dengan enak. Bahkan tidak adil ketika Habib Rizik juga waktu itu pulang di saat corona, tidak ingin meniatkan mengumpulkan massa dan sampai mengatakan saya sehat, masa begitu langsung dihukum. Mungkin ini video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.